Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Patria Husada Blitar, program S1 Keperawatan semester 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Anggota kelompok kami ada Ahmad Muzaki, Rima Delavia, Sukma Faida, dan Yolanda Selawati. Di dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan pengertian epidemiologi, macam-macam epidemiologi, tujuan dari epidemiologi, manfaat, ruang lingkup, serta variabel dari epidemiologi. Langsung saja, yang pertama ada apa arti dari epidemiologi. Epidemiologi adalah suatu ilmu dasar dari kedokteran berupa pencegahan dan kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang penyakit, frekuensi, determinan, metode, dan populasi. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas tentang macam-macam epidemiologi. Epidemiologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Pengertian dari epidemiologi deskriptif adalah epidemiologi yang hanya menggambarkan besarnya masalah pada masyarakat saja. Epidemiologi deskriptif untuk menjawab who, where, dan when. Lalu selanjutnya adalah epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik adalah selain menggambarkan besarnya masalah, juga mencari faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi di masyarakat. Epidemiologi analitik untuk menjawab why. Lalu di sini saya akan membahas tentang tujuan epidemiologi. Yang pertama adalah menjelaskan etiologi, studi tentang penyebab suatu penyakit. Yang kedua adalah menentukan apakah data epidemiologi yang ada memang konsisten dengan hipotesis yang diajukan dengan pengetahuan ilmu perilaku, dan ilmu biomedis yang terbaru. Lalu yang terakhir adalah memberikan dasar bagi pengembangan langkah pengendalian dan pencegahan serta untuk pengembangan langkah dan kegiatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat epidemiologi. Yang pertama ada mempelajari riwayat penyakit. Jadi ilmu epidemiologi ini bermanfaat untuk mempelajari tren penyakit yang mungkin akan terjadi. Yang selanjutnya ada diagnosis masyarakat. Jadi epidemiologi ini memberikan gambaran penyakit, kondisi, cedera, gangguan yang menyebabkan kesakitan, masalah kesehatan, atau kematian di dalam suatu komunitas atau wilayah. Yang ketiga ada mengkaji risiko. Epidemiologi memberikan manfaat dengan memberikan gambaran faktor risiko, masalah, dan perilaku apa saja yang mempengaruhi suatu kelompok atau suatu populasi. Yang selanjutnya ada menentukan penyebab dan sumber penyakit. Temuan epidemiologi memberikan manfaat untuk memungkinkan dilakukannya pengendalian, pencegahan, dan pemusnahan penyebab penyakit, kondisi, cedera, dan ketidakmampuan atau kematian. Selanjutnya ada pengkajian, evaluasi, dan penelitian. Epidemiologi memberikan manfaat dalam menilai sebaik apa pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan populasi atau kelompok. Yang kelima ada melengkapi gambaran klinis. Ilmu epidemiologi berguna dalam proses identifikasi dan diagnosis untuk menetapkan bahwa suatu kondisi memang ada atau bahwa seseorang memang menderita penyakit tertentu. Ada identifikasi sindrom. Dalam hal ini, ilmu epidemiologi membantu dalam menyusun dan menetapkan kriteria untuk mendefinisikan sindrom. Misalnya, sindrom Down, fetal alkohol, kematian mendadak pada bayi. Selanjutnya ada ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama, subjek dan objek berupa masalah kesehatan. Jadi ini berisi tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular, klinik, kependudukan, lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa dan gizi. Ada masalah kesehatan lain, program KB, perbaikan lingkungan pemukiman,
pengadaan sarana. Yang ketiga ada sasaran berupa populasi. Yang keempat ada mengukur dan menganalisa frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah segala faktor yang dapat menimbulkan penyakit epidemik, baik infeksi maupun non-infeksi, yang terjadi pada masyarakat. Contohnya seperti waktu, tempat, ataupun orang. Variabel waktu yaitu menurut waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan, serta tahun. Variabel waktu bermanfaat dalam memprediksi puncak insiden, merencanakan upaya penanggulangan, dan melakukan evaluasi dampak penanggulangan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, variabel tempat. Penyebaran menurut tempat pada prinsipnya sama dengan mencoba menjawab pertanyaan where. Hubungan penyakit dengan tempat menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempunyai arti penting sebagai penyebab timbulnya penyakit antara penghuni dengan tempat yang dihuni. Distribusi menurut tempat sama artinya dengan area geografis, luas dan tinggi lokasi, sehingga tempat biasanya dikategorikan dikotomi atau perkotaan dan perdesaan, urban dan rural, pemukiman atau non-pemukiman, domestik dan asing, di dalam dan di luar, serta institusi dan non-institusi. Yang ketiga, variabel orang. Variabel orang adalah ciri-ciri yang dapat sejak lahir ataupun sesudah lahir. Untuk mengidentifikasikan seseorang dapat variabel yang tidak terhingga banyaknya, tetapi hendaknya dipilih variabel yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan ciri seseorang. Untuk menentukan variabel mana yang dapat digunakan sebagai indikator, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta sarana yang ada. Pentingnya variabel orang misalnya umur untuk mengetahui potensi mereka untuk terpapar dengan sumber infeksi, tingkat imunisasi merek, aktivitas geografi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat untuk lebih mendalami ilmu mengenai epidemiologi. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.